Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia. Saya berasal dari SMAN 1 Mentangai. Saya berkuliah di STIK STK Harap Palangkaraya dengan Prodi D3 Kebidanan. Nomor NIM saya 2024 15 40 10 10 10. Di sini saya akan melakukan edukasi mengenai sistem-sistem pada tubuh manusia. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih apa saja yang ada pada sistem-sistem pada tubuh manusia? Nah, kalau begitu, mari kita simak video ini. Baik, di sini saya akan melakukan edukasi mengenai sistem-sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, ada sistem reproduksi pada wanita yang terdiri dari ovarium atau indung telur, dan yang kedua ada uterus atau dinding rahim, dan yang ketiga ada serviks atau leher rahim, dan yang keempat ada vagina. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang memungkinkan terjadinya menstruasi dan reproduksi, serta memfasilitasi kehamilan dan persalinan. Vagina adalah suatu saluran berbentuk pipa atau tabung yang merupakan suatu lorong yang melengkung ke depan dan terdiri atas muskulomembranosa yang menghubungkan antara vulva sampai uterus. Dan ovarium atau indung telur adalah kelenjar kecil berbentuk opal yang terletak di kedua sisi rahim pada wanita. Uterus adalah organ yang berbentuk seperti buah pir terbalik dalam sistem reproduksi wanita. Dan serviks adalah bagian bawah rahim atau leher rahim yang menghubungkan rahim dan vagina. Dan yang kedua, ada sistem reproduksi pria yang terdiri dari bladder, ada di bagian sini, dan yang kedua, ureter, yang ketiga, seminal vesika, dan yang keempat, prostate gland, dan kelima, Cowper's gland, yang keenam, epidermis, yang ketujuh, penis, dan yang kedelapan, testis, dan yang kesembilan, vas deferentis, dan ke-10, erectus tipus, dan ke-11, gland venitive. Ini dia bentuknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pria, yaitu kumpulan organ-organ yang berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan dan mengeluarkan sperma serta menghasilkan hormon. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem reproduksi pria, yaitu kumpulan organ-organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan dan mengeluarkan sperma serta menghasilkan hormon seks pria seperti testosteron. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pada payudara yang terdiri dari otot dada, dinding toraks, lobus, puting susu dan areola, saluran susu, jaringan, adiposa dan kulit. Dan ini bentuk-bentuknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu payudara. Payudara adalah pelengkap organ reproduksi wanita dan mengeluarkan ASI atau air susu. Payudara terletak di dalam fascia superficialis di daerah pertonal antara arterium dan aksila, serta memanjang dari kira-kira tulang rusuk kedua atau ketiga ke tulang rusuk ke-6 atau ke-7. Berat dan ukuran payudara berbeda selama masa pubertas. Ukurannya bertambah secara bertahap dan meningkat selama kehamilan serta setelah melahirkan. Atrofi di usia tua. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin baik pada pria maupun wanita. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua pituitary gland, yang ketiga pineal gland, yang keempat thyroid gland, yang kelima thymus, yang keenam adrenal glands, yang ketujuh pankreas, dan yang kedelapan ada ovaries,
yang berada di bagian wanita, dan ke-9 ada testes yang berada di bagian pes. Ini dia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem endokrin, merupakan salah satu sistem regulasi utama dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengatur berbagai aktivitas fisiologis. Sistem ini terdiri atas kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon sebagai mediator kimiawi. Dan beberapa sistem penting diatur oleh sistem endokrin meliputi pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, adaptasi terhadap stres, dan pengaturan kadar elektrolit serta cairan tubuh. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai sistem perkemihan. Ini dia. Yang pertama ada kidney yang ada bagian sini, dan yang kedua ureter yang ada di bagian sini, dan yang ketiga ureter opening yang ada di bagian bawah. Yang keempat ada bladder yang ada di bagian luar. Yang kelima ada bladder nails ada bagian sini, dan yang keenam ureter ada di bagian sini. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan ureter. Fungsi utama dari sistem perkemihan adalah untuk membuang produk limbah organik atau sisa metabolisme sel-sel tubuh. Beberapa fungsi lain yaitu mengatur volume dan tekanan darah, mengatur konsentrasi ion-ion di dalam plasma, dan membantu menstabilkan pH darah. Dan sistem kekebalan tubuh. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam sistem kekebalan tubuh. Yang pertama ada amandel, yang kedua kelenjar gondok, yang ketiga kelenjar timus, yang keempat kelenjar getah bening, yang kelima ada limpa, yang keenam ada usus buntu, dan yang ketujuh bercak Peyerl, yang kedelapan pembuluh limfatik, yang kesembilan sumsum tulang. Ini dia. Di sini saya akan menjelaskan sistem kekebalan tubuh. Sistem sel, jaringan, dan organ tubuh yang bekerja sama untuk melindungi tubuh, mengidentifikasi dan melawan serangan benda asing seperti sejumlah besar mikroorganisme yang bersifat menular dan berbahaya, serta mengaktifkan sel tubuh untuk mencegah dan melawan penyakit dan menghambatnya dari kerusakan jaringan. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, eksofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Ini dia. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan manusia, yaitu suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa pencernaan. Dan sistem muskuloskeletal yang terdiri dari muscles yang ada di bagian kanan, dan terdiri dari stremocoidomyocytoid, pectoralis, big pes, external vacuole, brachioradialis, rectus abdominis, rectus femoris, styrotorius, quadriceps, extensor digetrium longus, dan tibialis. Yang di bagian kiri ada venes yang yaitu maxilla, mandible, clavicle, humerus, ribs, radius, pinna, pelvis, femur, patella, tibis, dan fibula. Sistem muskuloskeletal adalah sistem biologis yang terdiri dari tulang, sendi, otot,
tendon, ligamen, dan jaringan ikat lain yang berfungsi menunjang bentuk tubuh, memungkinkan pergerakan dan melindungi organ-organ vital. Dan sistem kardiovaskuler yang terdiri pada aorta, pulmonary artery, left atrium, pulmonary vein, mitral valve, aortic valve, left ventricle, pericardium, superior vena cava, right atrium, pulmonary valve, prepuce pit valve, dan inferior vena cava. Ini dia sistem yang daripada itu. Di sini saya akan menjelaskan sistem kardiovaskuler adalah sistem yang berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler, serta darah. Dan adapun sistem integumen yang terdiri dari hair cell, antractor-villi, muscle, hair follicle, sebaceous oil gland, hair rod, hair follicle receptor, adipose tissue, Sephori nerve fiber, cutaneous vascular plexus, vena corpuscle, extrinsic sweat gland, hypodermis, dermis, epidermis, pore of sweat gland tube. Ini dia gambarannya. Sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, dan menginformasikan kita dari lingkungan sekitar. Sistem ini seringkali merupakan bagian dari sistem organ terbesar yang mencakup kulit, rambut, kuku, keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar susu. Dan adapun metabolisme yang terdiri dari nutrients, carbon substrate, CO2, minerals, nitrogen substrate, growth factor, seperti ada yang digambar. Metabolisme adalah serangkaian reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh. Dan darah dan bekuan darah. Ini dia gambarnya. Darah adalah cairan tubuh yang berwarna merah yang mengalir dalam pembuluh darah, berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan hormon ke seluruh tubuh. Bekuan darah adalah massa atau semi padat yang berbentuk dari sel darah atau bisa disebut keping darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Berat badan dan indeks massa tubuh atau IMT. Ini dia contohnya. Berat badan adalah ukuran massa tubuh dalam kilogram, sedangkan IMT, Body Mass Index atau BMI, adalah perbandingan antara berat badan dengan kuadrat tinggi badan yang digunakan untuk mengetahui status gizi seseorang. Kategorinya, yang pertama ada kurus, kekurangan berat badan tingkat berat, yaitu kurang dari 17 kilo, atau kekurangan berat badan tingkat ringan 17/18,4, dan normalnya ada 18,5 sampai 25 kg. Dan untuk ukuran gemuk, yaitu kelebihan berat badan tingkat ringan 25,1 per 27 kg, dan kelebihan berat badan tingkat berat yaitu 27 kg. Dan pada sistem pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dari udara bebas saat menarik napas. Contohnya seperti ini.
yang bisa disebut O2, kemudian melewati saluran napas atau bronkus dan sampai ke dinding alveoli atau kantong udara. Ini dia gambarnya. Dia di bagian sini sampai sini. Dan sistem persyarapan. Sistem persyarapan adalah sistem koordinasi yang mengirimkan impuls saraf ke sistem saraf pusat dan pemberi tanggapan rangsangan. Sistem saraf merupakan salah satu bagian terkecil dari organ dalam tubuh, namun merupakan bagian yang paling kompleks. Ini dia contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem yang ada di sistem persyarapan. Yang pertama ada sistem parasimpatik, yaitu menyempitkan pupil, menghentikan air liur, menyempitkan saluran paru-paru, memperlambat detak jantung, merangsang kerja lambung, mengendalikan gula darah, menghentikan produksi empedu, merangsang kerja usus, menghasilkan urin, merangsang organ intim. Dan yang ada pada sistem simpatik, melebarkan pupil, mengurangi produksi air liur, melebarkan saluran pernapasan, mempercepat detak jantung, mengurangi rangsangan kerja lambung, melepaskan gula darah, mengurangi produksi empedu, mengurangi kerja usus, melepaskan kelenjar androfin dan nutrisi enzim, menghentikan urin, membuat penis ejakulasi dan otot vagina hukum his. Baik, dan sekian edukasi dari saya mengenai sistem-sistem pada tubuh manusia. Terima kasih dan sampai jumpa.